Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kita mengenal dua istilah, yaitu orang kaya dan orang miskin. Kaya dan miskin ini adalah dua taraf hidup yang menentukan status seseorang. Orang yang dikenal dengan si kaya itu pasti hidupnya berkelimpahan, apapun dia mau pasti ada, materinya banyak. Sedangkan si miskin adalah orang yang selalu serba kekurangan. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari aja dia begitu sangat kesulitan. Nah, dari dua taraf hidup tadi, kalau kita dikasih pilihan, kita pengen hidup yang mana nih? Kita pengen hidup sebagai orang kaya atau kita pengen hidup sebagai orang miskin? Otomatis 99% orang akan memilih untuk hidup berkelimpahan atau menjadi orang kaya. Karena menjadi orang kaya itu kita tidak perlu capek-capek untuk berpikir kita mau makan apa besok, makan hari ini. Semuanya sudah tersedia. Orang kaya itu bergelimangan harta, apapun dia mau pasti ada. Banyak orang pada saat motivator berbicara mengenai antara si kaya dan si miskin, dia langsung ngeblok pikiran dia dan dia berkata, gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Betul, yang penting bahagia. Tapi persoalannya adalah orang kaya banyak yang bahagia tidak? Banyak. Orang miskin ada yang bahagia tidak? Ada. Orang kaya ada yang tidak bahagia tidak? Ada. Orang miskin ada tidak yang tidak bahagia? Ada. Kalau dikasih pilihan, kita mau milih yang mana? Otomatis kita memilih untuk menjadi orang yang kaya. Ada yang bilang, gak apa-apa di atas motor, yang penting selalu ketawa. Daripada di atas Mercy tapi selalu menangis. Tapi kan orang di atas motor itu tidak selamanya ketawa terus, pasti menangis. Nah, kalau dikasih pilihan, Anda mau menangis di mana tuh? Menangis di motor atau menangis di Mercy? Otomatis kalau Anda kasih pilihan itu ke saya akan pilih menangis di Mercy. Sama aja, kalau mau tidak bahagia, orang miskin juga banyak yang tidak bahagia. Walaupun memang orang kaya banyak juga yang tidak bahagia. Sama aja. Kalau Anda tanya sama saya harus pilih yang mana? Ya saya pasti pilih yang perfect dong. Saya akan memilih orang kaya yang bahagia. Semua kita pasti akan memilih seperti itu. Nah, kita jangan ngeblok pikiran kita kalau ada orang yang bicara antara kaya dan miskin. Kita jangan menutup diri. Harusnya kita belajar dong bagaimana caranya untuk menjadi orang yang kaya. Kita harus cari tahu kenapa orang itu bisa kaya. Nah, kaya atau miskin itu bukan hanya ditentukan oleh faktor keberuntungan atau faktor nasib. Ada banyak perbedaan mendasar, terutama dari sudut pandang atau dari cara berpikir antara orang kaya ini dan orang miskin ini. Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Perbedaan mendasar yang pertama antara orang kaya dan orang miskin adalah orang kaya menciptakan peluang, sedangkan orang miskin itu menunggu peluang. Orang-orang kaya ini yakin dengan bekerja keras dan terus belajar, mereka akan bisa merubah nasib. Mereka akan bisa menaikkan taraf hidup mereka. Mereka sangat percaya itu. Mereka itu selalu memaksa diri mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka itu memaksa diri mereka untuk bekerja keras terus-menerus, untuk belajar terus-menerus. Supaya apa? Supaya mereka bisa menciptakan keberuntungan. Karena keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Banyak sekali orang-orang yang sudah siap tapi tidak punya kesempatan. Dan banyak juga orang-orang yang sudah punya kesempatan tapi tidak siap. Dan mereka sangat percaya keberuntungan itu akan datang apabila mereka udah siap. Jadi mereka terus mempersiapkan diri mereka untuk menciptakan keberuntungan itu. Sedangkan orang-orang dengan pemikiran miskin, dia hanya menunggu nasib, menunggu keberuntungan itu datang. Dia tidak mencoba untuk memperbaiki diri dia. Stagnan di situ-situ saja. Mereka itu tidak berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Mereka itu hidup dalam zona nyaman, zona yang dia merasa nyaman di situ. Apabila ada sesuatu yang asing, dia akan bilang, aduh ini bukan bidang saya tidak mungkin sukses di sini. Dan dia tidak coba untuk mempelajari itu. Jadi dia di situ-situ saja. Di situ-situ saja. Ya makanya jangan heran tayangan-tayangan yang berbau tentang edukasi, inspirasi, motivasi itu mendapat viewer yang sangat sedikit. Karena memang apabila Anda membuka hal-hal yang berbau edukasi,
inspirasi, motivasi hidup dan semuanya, Anda akan dipaksa untuk berpikir. Anda dipaksa untuk mengetahui kelemahan. Nah, banyak orang yang takut dengan hal itu. Dia takut untuk mengetahui kelemahan dia dan dia takut untuk bertumbuh. Akhirnya apa? Yang dia nonton adalah tayangan-tayangan yang menghibur dia. Banyak sekali komentar-komentar ya dari semua video-video saya itu yang bicara, kok edukasi yang semenarik ini kok viewernya dikit. Ya memang seperti itu. Channel-channel seperti saya dan channel-channel edukasi yang lainnya itu dibuat karena memang untuk mengedukasi. Kami paham betul bahwa channel edukasi, inspirasi, motivasi hidup, edukasi itu akan susah mendapatkan trending, akan susah mendapatkan viewer. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mau belajar, hanya orang-orang yang mau mendapatkan motivasi, yang mau mampir ke channel-channel seperti ini. Yang kedua, perbedaan antara orang yang punya pemikiran miskin dan pemikiran kaya. Orang-orang kaya ini, mereka berjuang untuk menang. Sedangkan orang-orang miskin ini berjuang untuk tidak salah. Maksudnya begini, ada kata-kata Susi Susanti yang menarik sekali. Susi Susanti, dia menjadi pebulu tangkis nomor 1 di Indonesia, wanita. Pada eranya, pada zamannya. Dia udah sukses sekali. Wartawan tanya sama dia, kenapa masih kerja keras, kenapa masih latihan keras? Susi Susanti cuma bilang, karena yang nomor 1 itu hanya 1 orang. Itulah pemikiran-pemikiran para pemenang. Walaupun mungkin dia sudah di atas, tapi dia berpikir untuk menjadi orang nomor 1. Karena dia yakin seyakin-yakinnya, untuk menjadi orang nomor 1, dia harus terus melakukan latihan secara konsisten, terus belajar, dan lainnya. Sedangkan orang-orang miskin itu berjuang untuk tidak salah. Yang penting tidak salah aja deh. Terserah seperti apa. Mau nomor 5, mau nomor 20, mau nomor 30. Yang penting tidak salah. Makanya mereka ini tidak pernah menjadi orang nomor 1. Karena di pemikiran mereka ini yang penting tidak salah, titik. Mereka tidak punya ambisi seperti ambisi yang dipunyai oleh orang-orang kaya itu. Orang-orang miskin itu puas kalau sudah aman. Mereka itu siap untuk melepaskan sebuah peluang kalau sampai peluang itu mengganggu keamanan mereka. Karena mereka takut untuk berspekulasi. Padahal mungkin mereka pikir peluang ini menarik, tapi mereka pengen aman. Orang kaya beda. Orang kaya nggak mau cari aman. Dia cari freedom. Beda keamanan finansial dan kebebasan finansial. Orang kaya berpikir kebebasan finansial. Orang miskin itu berpikir apa? Keamanan finansial. Dari sudut pandang ini aja udah berbeda. Jadi pencapaiannya pasti berbeda. Yang ketiga yang menjadi perbedaan antara orang miskin dan orang kaya adalah komitmen versus harapan. Orang kaya punya komitmen, orang miskin hanya punya harapan. Orang kaya apabila sudah punya mau, dia akan sangat berkomitmen dengan kemauan dia itu. Sedangkan yang orang miskin hanya berharap, memelihara harapan tadi. Sedangkan orang kaya, dia menciptakan harapan itu. Orang miskin hanya menunggu harapan. Orang kaya apabila sudah punya komitmen, dia akan rela melakukan apapun. Dia akan bangun lebih pagi, pulang lebih malam, tidur lebih larut, belajar hal-hal yang tidak pernah dipelajari oleh orang lain untuk bisa menciptakan peluang-peluang baru. Sedangkan orang miskin terus berjalan tanpa komitmen tapi tetap berharap. Perbedaan yang keempat adalah kesempatan versus masalah. Orang kaya selalu berbicara kesempatan, sedangkan orang miskin selalu berbicara tentang masalah. Orang sukses selalu melihat peluang dari semua masalah, sedangkan orang gagal selalu melihat masalah dari semua peluang. Orang sukses kalau dia ada masalah, dari masalah itu dia cari peluangnya di mana nih dari masalah ini. Karena dia tahu semua kesuksesan besar di dunia ini itu berawal dari masalah. Masalah orang yang bisa dipecahkan. Sedangkan orang gagal pada saat dia dihadapkan pada peluang, dia akan selalu mencari masalahnya di mana dari peluang itu. Selalu dia cari, padahal sudah dikasih tahu nih, ini nanti begini nih, nanti plan A, plan B, plan C. Nanti gimana ya kalau begini? Gimana ya kalau begitu? Gimana kalau bangkrut? Gimana? Jadi dia sudah jadi peramal dulu. Jadi dia sudah bisa meramalkan tentang masa depan dia. Dia selalu melihat masalah dari setiap peluang. Sedangkan orang sukses, orang-orang kaya ini selalu melihat peluang dari setiap masalah. Itu tadi keempat perbedaan yang mendasar antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Semoga kita terus bertumbuh. Insya Allah channel ini selalu memberikan input-input positif kepada kita semua, terutama bagi saya,
untuk terus belajar dan menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.